Kodim 0501 Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman berat kepada Sherda Heri, Babinsa Desa Kelurahan Utan Kayu, terkait dugaan penuduhan terhadap Sudrajat, pedagang es gabut yang sempat viral di media sosial. Hukuman tersebut diberikan setelah Sherda Heri menjalani sidang hukuman disiplin militer yang digelar pada Kamis 29 Januari. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menyampaikan bahwa sanksi yang dijatuhkan berupa hukuman berat sesuai ketentuan disiplin militer. Penjatuhan hukuman ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab institusi TNI Angkatan Darat dalam menegakkan norma dan etika keprajuritan. Adapun proses penanganan pelanggaran dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek objektivitas dan keadilan. Diketahui Sherda Heri dijatuhi hukuman penahanan maksimal selama 21 hari. Selain itu, yang bersangkutan juga dikenai sanksi administratif sesuai peraturan di lingkungan TNI Angkatan Darat. Lantas, TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa setiap pelanggaran prajurit diproses secara transparan dan profesional. Selain penegakan disiplin, TNI Angkatan Darat juga memberikan perhatian kepada Sudrajat sebagai pihak yang terdampak. Bantuan berupa 1 unit gerobak es campur beserta perlengkapannya diserahkan untuk membantu Sudrajat kembali menjalani usaha. Sementara itu, Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf atas tindakan Babin Kamtibmas yang menimbulkan polemik di masyarakat. Polda Metro Jaya menilai tindakan personel tersebut telah menimbulkan persepsi kurang tepat di ruang publik. Kepolisian menegaskan tidak pernah berniat untuk mematikan atau menghambat usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menuturkan tindakan personel di lapangan bertujuan memberikan edukasi dan menjaga keamanan. Mohon maaf atas apa yang terjadi, tidak ada niat untuk Bapak. Bapak Ibu Pak, insya Allah ini Pak ya, tidak ada masalah lagi. Dan bangga kalau berkait semuanya saya, masih balik ya, Ibu. Kami minta maaf dari dalam hati yang paling dalam ke Pak Darat karena ada kesalahan di wilayah Pak. Sebelumnya terima kasih. Saya minta yang paling dalam Pak. Ya, maafin Pak. Terima kasih. Pak Derajat ini tulus dari hati sama ibunya, tidak ada unsur kepanjangannya, semua sudah saling memaafkan, tidak ada permasalahan di kemudian hari permintaan dari Polres, Kapolsek sama Pak Lurah. Jadi kita sekarang ini clear, selesai bermasalah. Ya, jadi kalau Pak Derajat mau dagang, monggo silakan. Terkait tentang pedagang es yang viral beberapa waktu, kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personil kami, yakni Babin Kamtibmas, ada persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan, menghambat usaha UMKM dari masyarakat. Ini harus kami sampaikan. Tapi apapun itu, kami memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini, dan Bid Propam Polda Metro Jaya sudah menjemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personel tersebut. Di sisi lain, pengacara kondang Hotman Paris meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengundang Sudrajat ke Istana Negara.
Menurut Hotman, kasus yang dialami Sudrajat dapat dijadikan contoh bahwa seorang pemimpin peduli terhadap rakyat kecil. Pengacara kondang itu menilai kehadiran Sudrajat di istana akan menunjukkan sikap negara yang tidak mentolerir tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Hotman bahkan juga menyarankan agar Prabowo secara simbolis mencicipi es gabus buatan Sudrajat sebagai bentuk dukungan moral. Selain itu, Hotman berharap institusi TNI dan Polri memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ia menegaskan tindakan tetap perlu dilakukan sesuai aturan tanpa harus berujung pada pemecatan. Kasus penganiayaan terhadap penjual es adalah contoh kasus yang sudah terjadi puluhan tahun dan sudah ribuan kasus seperti itu. Dianiaya, ya, terus sesudah viral, didekatin, dikasih bantuan ekonomi, dan disuruh cabut. Tapi itu akan terulang lagi nanti dalam kasus-kasus lain. Dan kita bisa mengerti kalau si korban itu menerima santunan tersebut karena memang dia secara ekonomi sangat tidak mampu. Dan kita juga bisa memaklumi dia akhirnya mencabut pengaduan, ya, karena faktor ekonomi. Akan tetapi walaupun sudah dicabut, walaupun telah berdamai, pejabat pimpinan dari aparat tetap berwenang secara jabatan menjatuhkan sanksi kepada dua oknum aparat tersebut, ya, tetap berwenang karena itu terkait dengan disiplin kelakuan sebagai aparat, ya. Jadi masyarakat Indonesia berharap agar dua oknum aparat itu, apakah itu TNI atau kepolisian, ditindak tegas bila perlu dipecat. Satu lagi, karena ini adalah merupakan contoh perlakuan terhadap rakyat miskin, saya mengharapkan, saya menghimbau kepada Bapak Presiden agar contoh ini dibikin momentum bahwa Presiden juga peduli sama rakyat kecil. Agar kalau bisa, agar Pak Presiden Prabowo mengundang penjual es ini ke istana dan mari kita sama-sama mencicipi es buatannya sebagai contoh bahwa Presiden tidak mentolerir adanya oknum seperti ini. Jadi sekali lagi, Pak Presiden Prabowo undang penjual es ini ke istana, suruh dia bawa es jualannya, ya nggak apa-apa, Hotman juga ikut mencicipi di istana, ya nolak kok, ya, oke, itu merupakan simbolik perlawanan terhadap aparat yang berkelakuan seperti itu dan simbolik perhatian dari Presiden kepada rakyat miskin kita yang memang ini, yang sekarang ini sudah sangat membludak. Salam kepada Prabowo, mantan klien saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.